Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Joko Raharjo SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berasal dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Berikut formulir uji kompetensi saya. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 pukul 7 sampai 8.20 waktu Indonesia Barat. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja saya. Semoga berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon Nabil untuk memimpin berdoa. Dipersilakan Nabil. Belum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, hebat, optimis. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, semangat. Oke, luar biasa ya. Sudah sarapan ya hari ini ya? Ya, nanti yang belum setelah istirahat nanti bisa sarapan terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Diaksa. Soja, Dinda. Dinda ya. Kenapa? Kenapa? Ya. Udah ketinggalan bis, Pak. Dia ketinggalan ini ya. Jadi nanti izinnya di wali kelasnya. Wali kelas. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai konflik ya. Konflik sosial. Nah, ini lihat ya, konflik dalam kehidupan sosial. Ya, diperhatikan gambarnya ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pluralitas ya. Coba ada yang masih ingat apa itu pluralitas? Pluralitas? Ya, Pandi, silakan. Pluralitas adalah keberagaman dalam masyarakat. Pluralitas adalah keberagaman dalam masyarakat. Pintar sekali, tepuk tangan untuk Alfandi. Ya. Sekarang dilihat. Ini kegiatan yang kemarin ya, pluralitas tadi Alfandi sudah menyampaikan bahwasanya pluralitas adalah keberagaman. Sekarang yang akan kita pelajari mengenai konflik sosial. Apakah ada hubungannya antara keberagaman tadi dengan konflik sosial? Ya, kira-kira seperti apa hubungannya? Coba dicari yang berpendapat. Silakan. Ayo, nggak apa-apa. Silakan. Berdiri ya, biar kelihatan nanti. Hubungan antara keberagaman tadi atau pluralitas dengan konflik sosial. Siapa? Jadi, Siva? Silakan. Siva, menurut Siva? Pluralitas dikaitkan dengan konflik keberagaman dapat menyebabkan konflik sosial karena perbedaan yang diperdebatkan dapat
siswa bahwasanya perbedaan atau dari keberagaman itu kan pasti ada perbedaan ya. Perbedaan bisa perbedaan pendapat. Kalau diperdebatkan ya, ini bisa ujung-ujungnya menimbulkan konflik. Ya, pintar sekali ya. Untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama, mampu memahami pengertian konflik. Ya. Yang kedua, faktor penyebab konflik. Yang ketiga, cara menangani konflik. Nanti kalian berdiskusi ya. Yang keempat, mampu membuat laporan serta menyajikan hasil laporan. Laporan diskusi. Ya. Untuk hari ini kita akan melakukan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning ini yaitu berdasarkan masalah. Nanti Pak Guru sajikan masalah-masalah, nanti kalian pecahkan, diskusikan ya, tentunya di kelompok kalian masing-masing. Lalu kalian bagaimana caranya untuk memecahkan masalah tersebut dan dipresentasikan, gitu ya. Untuk penilaiannya nanti yang akan Pak Guru ambil yaitu yang pertama penugasan dari hasil diskusi ya, diskusi kelompok, presentasi, dan tentunya di akhir nanti kalian mengerjakan soal evaluasi, gitu ya. Kita perhatikan video berikut ini ya. Mohon diperhatikan, disimak mengenai kasus atau permasalahan yang akan Pak Guru sajikan. Ratusan buruh dari berbagai elemen DKI Jakarta berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota. Mereka menuntut agar konflik. Ya, tunjuk jari. Silakan Anggun. Nanti gantian bisa Nafil juga. Pertentangan atau perselisihan. Oke, betul. Nafil silakan. Percekcokan. Betul juga. Ada lagi yang mau nambahkan? Pertentangan, percekcokan, perbedaan pendapat, kurang tepat ya, kurang tepat. Perdebatan boleh. Perselisihan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini sekarang menurut ahli. Coba dibacakan. Ini menurut ahli Pak Kartono ya. Coba dibacakan. Balik. Konflik adalah, menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diselaraskan karena dua belah pihak berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Ya, baik sekali. Yang pertama ini menurut Pak Kartono ya, Pak Kartono ini merupakan konflik sosial yang bersifat antagonistik. Antagonis itu yang bagaimana? Bagaimana? Antagonis. Pemain antagonis. Yang jahat.
jahat ya. Ini di bahasa Indonesia ya. Ya, menurut kamu bahasa Indonesia. Oke. Yang memiliki tujuan, sikap dan struktur yang nilai yang berbeda. Ini ada yang perilaku perlawanan. Perlawanan ini dalam yang halus, ya. Baik yang terkontrol, tersembunyi, atau tidak langsung. Ada yang terkamuflase. Terkamuflase itu apa? Terkamuflase. Yo. Apa? Hah? Apa? Menyamar, pintar. Seperti bunglon itu ya. Hewan bunglon itu kalau kamuflase itu kan mirip dengan pohonnya, bisa menyamar ya. Ya, pintar ya berarti ya. Ini bermuka dua ini berarti. Konflik yang bermuka dua. Kalian jangan ya. Jangan bermuka dua. Pura-puranya baik padahal di belakang apa? Musuh ya, bermusuhan. Oke. Baik yang terbuka dalam tindakan kekerasan. Oke ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yang pertama adalah faktor penyebab konflik. Ya, faktor-faktor penyebab konflik. Wah, apa saja? Nabil, silakan. Faktor penyebab konflik adalah perbedaan individu, terus latar belakang kebudayaan. Ada lagi? perbedaan kepentingan, perubahan nilai yang cepat. Ya, perubahan nilai yang cepat. Bagus sekali. Kasih plus untuk Nabil. Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu, tentunya orang kembar identik pun memiliki sifat karakter yang berbeda-beda. Ini bisa menimbulkan konflik. Yang kedua, latar belakang kebudayaan. Perbedaan kebudayaan, kalian di sini berbagai macam sukunya. Ada suku Jawa, suku Dayak, Banjar, Minang, apa lagi? Lombok mungkin, Sasak. Ya. Itu bisa menimbulkan konflik karena setiap budaya biasanya sopan tidak sopannya, terus apa lagi baik atau tidaknya itu biasanya beda budaya, beda anggapan ya. Perbedaan itu bisa menimbulkan konflik. Yang selanjutnya perbedaan kepentingan. Ya, perbedaan kepentingan. Yang satu inginnya naik, ini biasanya upah buruh ya. Yang satunya pengen naik, yang satu inginnya naiknya jangan banyak-banyak. Misalnya kayak gitu. Ini bisa menimbulkan konflik. Yang terakhir perubahan nilai yang cepat. Ya. Perubahan nilai cepat contohnya kemarin adalah undang-undang Omnibus Law ya. Omnibus Law karena tidak disosialisasikan terlebih dahulu, akhirnya bagaimana? Timbul demo pintar ya. Sekarang akibat konflik. Ada yang tahu kira-kira kalian pernah berkonflik ya? Kira-kira akibatnya apa sih? Konflik, silakan Anggun. Meningkatnya solidaritas anggota antar kelompok, terus pintar ya. Nyala ya, pintar sekali. Kasih plus untuk Anggun. Ya, ini akibat konflik ya, Anggun pintar sekali. Yang pertama, meningkatnya solidaritas anggota kelompok. Ini kalau ada musuh bersama biasanya solidaritas ini langsung meningkat ya. Contoh kita kalau diserang, negara kita diserang oleh musuh, kita tidak membeda-bedakan, kita berjuang bersama. Ini yang namanya meningkatnya solidaritas anggota kelompok.
Yang kedua, retaknya hubungan antar individu. Biasanya kalian bersama-sama karena terjadi perbedaan pendapat, terjadi konflik, akhirnya kalian nggak mau bareng-bareng lagi ya, nggak mau bersama lagi, seperti itu. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian. Yang semulanya ceria, kalian jadi pendiam, jadi murung, raut mukanya murung gitu ya. Yang keempat, rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa. Benar ya, kalau demo sampai terjadi korban jiwa, kadang seperti itu. Yang terakhir, terjadi akomodasi dan dominasi. Cara menanganinya, ada yang tahu kira-kira? Ya, silakan. menghindar, Menghindar, memaksakan kehendak, memaksakan kehendak, menyesuaikan kepada keinginan orang lain, menyesuaikan kepada keinginan orang lain, tawar menawar, tawar menawar, kolaborasi. kolaborasi. Pintar, kasih plus untuk Putri. Ya, betul ya. Yang pertama menghindar, daripada kita bertengkar dengan teman, lebih baik menghindar dulu. Ya, yang kedua memaksakan kehendak, dipaksa. Biasanya ini pihak yang lebih kuat. Ya. Misalnya kalau di sekolah, bapak ibu guru dari pihak sekolah bisa menggunakan cara yang ini, yang memaksakan kehendak ya. Yang ketiga, menyesuaikan kepada orang lain. Kita mengikuti ya, daripada ribut-ribut kita ikut pendapat orang lain. Yang keempat tadi, tawar menawar atau bargaining, saling tawar menawar gitu ya. Dicapai kesepakatannya misalnya 50-50, biar sama-sama adil. 50-50 itu sama ya, sama besarnya 50-50 seperti itu. Yang terakhir, kolaborasi, saling bekerja sama. Oke, sekarang untuk selanjutnya adalah waktunya kita berdiskusi ya. Diskusinya Pak Guru kasihkan PPT-nya. Nomor 1 ya. 3, 4, 2. Diperhatikan untuk petunjuk pengisian ya. Yang pertama, tulis nama kelompok kalian. Pertama ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Ya, betul. Tadi kalian sudah melihat contoh orang konflik yaitu orang berdemo ya. Nah, sekarang kalian sudah dikasih pertanyaan untuk setiap kelompok mengerjakan 3 soal. Kelompok 1 mendapatkan soal 1, 2, dan 3. Jadi yang dikerjakan hanya nomor 1, 2, dan 3. Kelompok 2 1, 2, dan 5. 1, nomor 1, 2, dan 5. Paham ya? Begitu juga kelompok 3 dan 4. Paham? Gitu ya, hanya 3 soal. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, silakan waktunya 30 menit untuk berdiskusi. Silakan menempatkan diri untuk berdiskusinya. Ambil posisi yang enak, paling enak untuk berdiskusi. Silakan.
Nanti pada saat kelompok lain bertanya, pertanyaannya ditulis di situ kan ada di sini. Nah, di kolom pertanyaan dan tanggapan. Ya, silakan. Kelompoknya siapa terlebih dahulu yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan konflik dalam kehidupan sosial. Mengapa terjadi demo buruh pabrik? Pekerja pabrik melakukan demo dikarenakan meminta kenaikan gaji atau UMP. Perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian bagaimana cara mengatasi konflik sosial berlangsung secara anarki? Cara mengatasinya dengan ialah menyampaikan aspirasi. Cara mencegahnya ialah tentu dengan aparat kepolisian. Dengan ini maka kehadiran sangat penting menunjukkan bahwa saat ini tidak memasuki sebuah anarkis. Bagaimana sikap kalian sebagai pelajar melihat konflik sosial? Contohnya terjadi konflik dengan teman. Sikap yang dilakukan dengan konflik tersebut ialah melerainya, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Demikian presentasi kelompok kami. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan kelompok lain untuk bertanya. Silakan Nafil dari kelompok 1. Dua penanya dipersilakan. Satu lagi silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Nafil. Apa itu UMP? Apa itu UMP? Ya, dicatat dulu ya. Yang satu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok lain dulu sebelum ke Anggun. Kelompok 1 yang bertanya. Dari kelompok 3 dan kelompok 2 kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, Pak Guru persilakan Anggun untuk bertanya. Ada? Kelompok 3? Kelompok 2? Silakan Anggun. Apa itu anarki? Ya, silakan kelompok 4 untuk menanggapi pertanyaannya dari Nafil dan Anggun. UMP adalah upah minimum provinsi. Adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Oke, betul sekali. Pintar ya. Untuk kelompok 4. Yang pertanyaan kedua. Yang dimaksud Anarki. Apa itu anarki? Iya. Gunakan, dipersilakan. Kalian kan membawa teknologi ya, silakan dipergunakan, internet digunakan, bisa digunakan. Anarkisme atau diajak anarkias yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara pemerintahan dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan. Oleh karena itu negara pemerintahan beserta perangkatnya harus dihilangkan atau dihancurkan. Jadi dengan kata lain anarki adalah apa? Anarki tadi kan demo sampai menimbulkan anarki, dilihat gambarnya di situ. Sampai membakar, sampai merusak. Nah, berarti berbuat mudahnya adalah apa? Keributan, membuat kekacauan, gitu ya. Nah, kata lain seperti itu ya. Ya. Nah. Oke. Buat dua cukup ya. Silakan ditutup untuk kelompok 4. terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kelas untuk kelompok 4. Ya. Kelompok
selanjutnya kelompok 3, kelompoknya Syahril dan kawan-kawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Satu, mengapa terjadinya demo buruh pabrik? Faktor pertama yaitu adanya gelombang PHK besar-besaran. Faktor kedua yang mendorong unjuk rasa ini yaitu menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Faktor ketiga yaitu masuknya tenaga kerja asing TKA ke Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian bagaimana dampak yang terjadi apabila buruh pabrik melakukan mogok kerja? Berdampak pada penurunan produktivitas di berbagai sektor, baik manufaktur hingga sektor jasa, dan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaan. Bagaimana sikap kalian sebagai pelajar melihat konflik sosial? Faktor pada penyelesaian konflik menggunakan kepala dingin, melakukan diskusi, memperjelas pokok yang ada, menjadi pendengar yang baik. Dipersilakan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan Rengga. Menurut kalian bagaimanakah dampak yang terjadi apabila para buruh melakukan mogok kerja? Bagaimana dampak yang terjadi apabila para buruh berhenti kerja? Bagaimana dampak apabila buruh mogok kerja? Ya. Satu lagi, kalau ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, dipersilakan untuk menjawab. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, silakan kelompoknya Syahril dan kawan-kawan. Berdampak pada penurunan produktivitas di berbagai sektor, baik manufaktur hingga sektor jasa, dan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaan. Bagaimana menurut Rengga? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Iya, saya sudah puas dengan jawaban. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Silakan. Saya puas dalam hal Hal yang mana tadi? Jawabannya tadi bagaimana? Salsa? Berdampaknya pada penurunan produktivitas di berbagai sektor. Penurunan produktivitas di berbagai sektor. Terus? Baik manufaktur hingga sektor jasa, Baik manufaktur ataupun jasa. Terus ada lagi? dan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaan. Bisa sampai ada yang meninggal. Nah, gimana menurut Rengga? ya, saya terima jawaban tersebut. Terima kasih. Oke, ya. Ya, oke. Nah, sudah diterima jawabannya. Silakan kalau tidak ada yang bertanya lagi, ditutup untuk kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 3. Sudah ya, sudah semua presentasi. Jadi dari kalian yang sudah didiskusikan, sudah, attention, diperhatikan. Kalian capek? Coba silakan berdiri. Yang berdiri di sini, berdiri di sini. Yang laki-laki berdiri di sini, yang perempuan di sini. Ya. Ini ya. Apa ini? Begini. Gini. Nah, gini. Nah. Berat. Balik ke depan. Gak apa-apa. Silakan. Ya. Sudah. Sekarang kita
kita main game sebentar ya, main game sebentar. Nanti kalau Pak Guru diperhatikan ya. Nanti kalau Pak Guru bilang hujan rintik-rintik, kalian kalau rintik-rintik bagaimana biasanya? Ya gini aja lah ya. Gini aja ya. Nanti di pundaknya teman kalian, Ya. Gitu ya. Apa? Begini aja nggak apa-apa ya. Gini. Kalau hujan deras gini ya. Di depannya ya. Kalau gelombang pasang atau tsunami. Nah, begini. Oke, gitu ya. Oke, bisa dilakukan? Oke. Galang. Hujan rintik-rintik. Ya, hujan rintik-rintik. Hujan deras. Ya, gitu. Tsunami. Ya. Oke, sekarang gantian berbalik arah. Ya, berbalik arah. Oke, hujan rintik-rintik. Hujan deras. Tsunami. Oke, sekarang kembali ke tempat duduk lagi. Tsunami-nya parah sih. Gimana, sudah pas ya? Sudah pas. Sip. Oke, nggak apa-apa, ini biar merelakan kalian ya. Selanjutnya silakan dikerjakan evaluasinya yang Pak Guru share di grup kelas kalian. Silakan dikerjakan. HP-nya dipersilakan. Gantikan HP-nya. Gimana sih? Aduh. Share lagi, temannya yang mencari susah coba di share. Itu alamat linknya ya. Alamat linknya di depan sudah ada. Ya, ini nilainya ya. Oke. Royan Saputra 80, Anggun Fandi Fahri 100, kasih plus. Ya, bagus sekali. Putri 100, Rengga 100 ya. Bagus sekali. Berarti tandanya kalian memahami mengenai konflik ya. 100 ada satu, tidak masalah ya, tidak masalah. Oke. Sekarang sudah. Oke, dari apa yang kita pelajari hari ini, siapa yang akan menyimpulkan pertemuan hari ini? Kita belajar apa sih dari tadi yang kita pelajari? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Ayo. Untuk belajar hari ini. Ayo, Pak Guru tunjuk atau tunjuk jari? Tunjuk. Ya, silakan Ziva. Ziva, apa itu konflik Ziva? Ya.
Ya, Simpulan. simpulan untuk hari ini. Apa itu konflik, Siva? Menurut Siva, konflik adalah percekcokan khususnya atau pertentangan. ya, konflik adalah percekcokan atau pertentangan atau perselisihan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kasih kelas untuk Siva. Yang kedua, setelah terjadi konflik, ada lagi. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Mandi silakan, dipersilakan. Faktor-faktor penyebab konflik. Faktor-faktor penyebab konflik apa saja, Mandi? Perbedaan individu, perbedaan latar belakang budayaan, perbedaan kepentingan, perubahan nilai yang sangat cepat. Kasih kelas untuk Almandi. Ya, bagus. Ada lagi? Silakan. Anggun. Akibat konflik, Anggun, dipersilakan. Meningkatnya solidaritas antar kelompok. Terus letaknya hubungan antar individu. Lanjut. Perubahan kepribadian. Ya. Terjadinya akomodasi dan dominasi. Akomodasi adalah cara-cara menyelesaikan konflik, begitu ya. Ada lagi? Putra, dipersilakan, Putra. Cara menangani konflik. Cara menangani konflik. 1. Menghindar. 1. Menghindar. 2. Memaksakan kehendak. 2. Memaksakan kehendak. 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Lanjut. 4. Tawar menawar. Menawar, ya, oke. Kasih plus untuk Putra. Baik anak-anak, kalian sudah bagus sekali dalam belajar hari ini. Tandanya tadi kalian sudah mengerjakan hasil evaluasi dengan nilainya bagus ya, bagus. Ada satu yang kurang tidak mengapa, nanti bisa dipelajari lagi ya. Untuk hari ini pertemuan kita cukupkan ya, cukupkan. Pak Guru akhiri. Selamat pagi. Pagi luar biasa.